Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam Kristus. Bersyukur di pagi ini ada satu momen khusus di mana kita bersama boleh menikmati relasi dengan Tuhan untuk merenungkan makna penderitaan dan karya kasih Kristus di atas kayu salib, serta mengintrospeksi diri kita selama ini. Setiap orang telah berdosa. Salah satu akibat dosa itu adalah muncul rasa bersalah di hati kita yang tidak mudah dihapuskan. Rasa bersalah itulah yang mendorong seseorang perlu datang meminta pengampunan dari Allah. Yesus, anak domba Allah, masuk ke dunia gelap. Dia yang tidak melakukan kesalahan apapun, namun rela menderita disalibkan untuk menghapus dosa manusia. Inilah anugerah terbesar yang diberikan Allah sehingga kita mendapatkan jaminan keselamatan. Hanya kuasa darah Kristus yang menjadi sumber kehidupan baru bagi orang-orang yang menerima cinta kasih-Nya, sehingga diperdamaikan dan layak menghampiri Allah. Mari kita mensyukuri pengampunan yang telah Yesus kerjakan bagi kita dan membawa hati kita datang kepadanya dengan menaikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Kami bersyukur ya Bapa, oleh anugerah-Mu kami bisa berkumpul pagi ini. Kami adalah anak-anak-Mu, orang-orang yang telah Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh mengenal Engkau, menerima penebusan dan keselamatan di dalam Engkau. Kalau pagi ini kami bisa berkumpul, biarlah hati kami serahkan kembali kepadamu. Tuhan yang akan terus memperbaharui kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Not guilty, tidak bersalah. Kita bersama akan membaca dari Lukas 23 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama. Lukas 23 ayat 1 sampai 7. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ayat 3, Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang waktu itu ada juga di Yerusalem. Kita akan menyaksikan cuplikan video yang diambil dari Yohanes 18 ayat 28 sampai 38. Art thou the King of the Jews? Sayest thou this thing of thyself? Or did others tell it thee of me? Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my people fight, that I should not be delivered to the Jews. Art thou a king then? Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. What is truth? Ye have brought this man unto me as one that perverteth the people. I have examined him before you, and find no fault with this man touching those things whereof you accuse him. I have sent him to Herod. He has found that nothing worthy of death has been done. I will therefore chastise him and release him. According to your custom, at this time of year, one prisoner shall be released. Barabbas. Free Barabbas. What shall I do then with Jesus, who is called the Christ? Crucify him.
I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Tuduhan yang dilontarkan oleh para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, semuanya bohong. Pilatus, gubernur Romawi di Yerusalem, memahami kebohongan ini dan mengajukan satu pertanyaan penting kepada Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus mengakui hal itu. Pilatus menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Not guilty. Dalam Injil Lukas dan dalam kitab Kisah Rasul, kita tahu bahwa pejabat Romawi berulang kali memandang Yesus dan murid-muridnya itu baik. Namun sayangnya, manfaat politik seringkali menang atas kebenaran. Seperti apa yang terjadi pada Pilatus. Sekalipun sampai 3 kali Pilatus berkata, baik dalam Yohanes 18:19, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ambil dia, salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Sekalipun dengan jelas, dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, not guilty. Tetapi itulah yang terjadi. Seringkali banyak hal untuk manfaat pribadi itu menang atas kebenaran. Kita melihat bahwa di dalam Matius 27 ayat 8 mencatat bahwa Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dan Pilatus sudah berkali-kali menyadari bahwa ini adalah fitnah. Tetapi karena dia ada beberapa hal, namun hal-hal ini yang membuat dia berubah. Dan Pilatus ini adalah lambang dari mereka yang berdasarkan kebijaksanaan politik, bukan kebenaran dan keadilan. Bukan hanya politik di dalam pemerintahan, tetapi politik di dalam kehidupan manusia. Bukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Pilatus menjadi lambang dari mereka yang berdasarkan apakah hal ini, keputusan ini membahayakan posisi saya, membahayakan jabatan saya, atau apakah ini memberikan benefit buat diri saya sendiri. Dan juga kita tahu bahwa Pilatus adalah lambang dari orang yang tidak berani membela kebenaran. Orang yang mencari jalan aman bagi dirinya sendiri. Saudaraku, ketika kita melihat kenyataan dia, kenyataan hal ini, kita tahu bahwa para pemimpin Yahudi ini merasa sangat terganggu dengan kehadiran Yesus. Yesus itu dianggap sebagai ancaman serius bagi popularitas mereka, bagi wibawa mereka sebagai pemimpin agama. Tentu saja dia juga khawatir kalau orang-orang ini akan meninggalkan kepercayaan Yahudi dan memilih menjadi pengikut Kristus. Dari hasil penyidikannya, Pilatus menyatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus, seperti yang dituduhkan kepadanya. Sebagai kebalikan dari dakwaan sidang Sanhedrin sebelumnya. Dia tahu bahwa imam kepala dan tua-tua Yahudi membutuhkan tangan dia untuk menghukum Yesus. Dia tahu bahwa mereka membutuhkan tangan dia sebab menurut hukum Romawi, orang Yahudi dalam sidang Sanhedrin tidak boleh melakukan hukuman mati secara abstrak. Dan mereka mendakwa Yesus mulai dari ranah agama sampai politik. Dalam ayat 2 jelas sekali dikatakan menurut mereka ajaran Yesus itu menyesatkan. Menurut mereka, Yesus itu melakukan provokasi untuk melawan kaisar supaya tidak membayar pajak. Menurut mereka, Yesus telah berani menyebut diri sebagai raja dan hal ini menjadi ancaman bagi kaisar. Saudaraku, kalau kita melihat bahwa 4 Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat
pertanyaan yang ditanyakan dengan tegas oleh Pilatus kepada Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Dan di dalam Yohanes 18:33 sampai 38, di sana Tuhan Yesus menjelaskan kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus adalah raja, bukan dengan pengertian politik, namun di dalam pemahaman spiritual. Tuhan Yesus tidak berpikir untuk mendirikan kerajaannya di dunia ini, karena konsep Yesus adalah kingdom of God. Itu kerajaan secara spiritual. Dia adalah Mesias yang membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari miskin rohani, dari kebutaan, dan dari berbagai pergumulan hidup. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Pilatus menyadari bahwa ini adalah fitnah. Dan dia sadar sekali bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Tetapi dia mencuci tangan dan melemparkannya kepada Herodes yang juga pada saat itu ada di sana. Saudaraku, kalau kita melihat betapa tidak adilnya hidup ini. Tetapi dari mereka yang telah percaya, dari mereka yang telah menerima kebenaran, menerima penebusan Kristus, ada perubahan hidup. Pada Jumat Agung ini, kita bersama akan memperingati kesengsaraan Kristus. Bukan hanya itu, tapi dia bangkit, dia naik ke surga. Dan setiap kita yang percaya, kita adalah milik dia. Dan bagi kita yang percaya, seharusnya tidak ada lagi tuduhan. Tidak, seringkali kita merasa bersalah, guilty dari masa lalu kita, dari apapun yang pernah kita lakukan, atau apapun yang orang secara psikologis mengatakan itu adalah luka-luka, ataukah dosa-dosa masa lalu. Kita bukan dengan kuasa manusia, tetapi dengan kuasa penebusan dari Kristus. Yang guilty menjadi tidak guilty, menjadi not guilty. Itulah yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Dan bagi kita yang telah menerima penebusan ini, seharusnya ada perubahan hidup. Hidup yang menyatakan bahwa ini aku Tuhan. Aku yang telah menerima engkau, yang telah dilepaskan dari guilty ini. Aku yang adalah milikmu, itu adalah perubahan hidup dari inside out. Kita akan melihat satu tokoh, satu contoh hidup dari Nicky Cruz. Di sini ada potongan koran dan lain sebagainya yang membuktikan bahwa Nicky ini adalah seorang yang benar-benar ada, dan inilah kisah hidupnya. Bagaimana dia yang hidup pada tahun sekitar tahun 50-60 di New York City. Dia menjalani satu kehidupan yang sangat-sangat rusak. Dia adalah mantan anggota geng dan pecandu narkoba yang menjalani kehidupan yang penuh dengan kekerasan, kejahatan, dan rusak. Sebenarnya dia lahir di Puerto Rico, kemudian dia pindah ke New York City dalam usia remaja. Dan di masa remaja ini dia dengan cepat bisa beradaptasi dengan kegiatan dan kehidupan anak muda di New York City. Dia terlibat dengan kegiatan para gang mau-mau yang terkenal keras dan kejam. Hidup Nicky Cruz ini berubah total ketika dia bertemu dengan David Wilkerson, seorang evangelis muda yang fokus melayani anggota geng yang ada di New York City. Dengan suatu berita pengharapan, dengan berita penebusan melalui Yesus Kristus. Awalnya dia menunjukkan sikap permusuhan, tetapi Cruz sangat tersentuh oleh berita yang disampaikan oleh Wilkerson, dan akhirnya dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan melalui iman yang baru ditemukannya, Cruz ini mengalami transformasi radikal, yang meninggalkan hidupnya yang penuh kejahatan dan kekerasan, yang mendedikasikan hidupnya kepada Allah, memberitakan kasih Allah, memberitakan pengampunan Allah kepada manusia, khususnya mereka yang terperangkap dalam lingkaran dosa dan tidak punya pengharapan. Dan kita melihat David ini menulis satu buku yang terkenal, The Cross and Switchblade. Dan ini adalah usahanya menjangkau anggota
yang seperti Krus. Dan Krus ini, ketika dia bertemu dengan Kristus, bukan hanya dia memberitakan tentang kasih Allah, dia juga menulis buku autobiografinya itu Run Baby Run, menceritakan bagaimana perjalanan hidup dia dari kegelapan menuju terang. Di kehidupan Nicky Cross ini menjadi kesaksian yang sangat kuat akan imannya pada Kristus yang mengubah hidup. Ada kuasa penebusan yang dicatat di dalam Injil. Meskipun masa lalunya kelam, tapi terus menemukan pengampunan tujuan hidup dan hidup baru melalui perjumpaan dengan Kristus. Saudaraku, terus mengalami transformasi radikal. Dia yang menyadari bahwa Tuhan Yesus yang not guilty telah menebus dia. Sehingga dia yang seharusnya dihukum, guilty, bersama, telah ditebus oleh Kristus dan menjadi not guilty. Perjumpaan dengan Kristus seharusnya menghasilkan hidup yang diserahkan pada Kristus. Pengalaman ini menghasilkan transformasi inside out, dari dalam keluar. Akan ada kebebasan, dilepaskan dari belenggu addiction, perasaan terluka disembuhkan, dan tujuan hidup diperbaharui. Kuasa Kristus itu sungguh mengubah hidup. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Saudaraku, pada pagi ini saya ingin mengajak kita bersama di hadapan Tuhan untuk merefleksikan hidup kita. Apakah dari awal hidup kita pernah menjadi seperti imam kepala, menjadi seperti ahli Taurat, yang karena dengki, hidup kita dikuasai oleh kedengkian, oleh kebencian, dan itu membuat kita menghalalkan cara apa saja untuk menghancurkan orang lain. Ataukah hidup kita seperti Pilatus, yang secara logika dan secara hati tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi untuk benefit pribadi, kita mau menukarkan kebenaran ini. Mari kita merefleksikan hal ini. Adakah hidup kita selama ini seperti itu? Mencari aman dan meninggalkan kebenaran. Apakah kedengkian kebencian masih menguasai hidup kita? Pengampunan dari Tuhan. Adakah kita sudah benar-benar berjumpa dengan Kristus secara pribadi? Kalau kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus, adakah hidup kita ditransformasi? Kita mohon kuasa Kristus yang akan mengubahkan hidup kita, tujuan hidup kita, keseharian hidup kita, agar hidup kita sepadan dengan penebusan yang Tuhan telah berikan.
Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ketika kami merenungkan akan kasih-Mu, akan anugerah luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang pada pagi ini datang. Biarlah Tuhan tolong kami, sungguh-sungguh ada satu perjumpaan pribadi kami dengan Engkau, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Apapun kegiatan rohani yang kami lakukan itu tidak sia-sia. Karena Engkau yang mengubah hidup itu, hidup di dalam hati kami. Bapa, tolong kami agar kami dapat menjalani hidup yang sepadan dengan anugerah yang luar biasa ini. Tolong kami, ada suatu pembaharuan inside out, day by day. Dan kami tahu satu-satunya cara untuk dapat memelihara relasi ini hanya dengan kuasa firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, kami lakukan setiap hari. Tolong kami Tuhan yang seringkali lalai, malas, lupa, maupun menunda untuk datang di dalam saat itu, berelasi dengan Engkau di dalam doa. Biar sungguh ada suatu kebangunan di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai di sini persekutuan doa kita. Tuhan Yesus memberkati.